Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Natasha Ardina Rasti. Saya dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi dari salah satu parwa Mahabharata, yaitu Sabhaparwa. Oke, sebelum kita ke Sabhaparwa, mari kita sedikit menjelaskan tentang Mahabharata itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Mahabharata terlebih dahulu. Ayo. Mahabharata sendiri tergabung dalam kitab Itihasa. Apa sih itu kitab Itihasa? Kitab Itihasa adalah kitab yang berisi menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Terus Itihasa adalah karya sastra yang bersifat spiritual, di mana ceritanya penuh fantasi, roman, kewiraan, dan mitologi. Kitab Itihasa tersendiri terdiri dari dua kitab lagi, yaitu ada Ramayana dan juga Mahabharata. Nah, di sini saya akan membahasnya yang Mahabharata. Mahabharata sendiri itu disusun oleh Maharesi Kresna Dwipayana atau Bagawan Vyasa. Mahabharata terdiri dari 18 parwa atau sering disebut Astadasa Parwa. Bagian parwa-parwa tersebut adalah Adiparwa, Sabhaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sauptika Parwa, Stri Parwa, Shanti Parwa, Anusana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Washika Parwa, Mausala Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang Sabhaparwa sendiri. Oke, mari kita masuk ke penjelasan Sabhaparwa. Sabhaparwa adalah buku kedua Mahabharata. Buku ini menceritakan argumen mengapa sang Pandawa 5 ketika diasingkan dan harus masuk ke dalam hutan serta tinggal di sana selama 12 tahun dan menyamar selama 1 tahun. Di dalam buku ini dikatakan bagaimana mereka berjudi dan kalah dari Duryodhana. Nah, di Sabhaparwa ini terdapat beberapa poin-poin penting. Nah, yang pertama yaitu niat licik Duryodhana dan Sangkuni. Semenjak pulang dari Indraprastha, Duryodhana sering termenung memikirkan usaha kepada memperoleh kemegahan dan kemewahan yang benar di Indraprastha. Ia berhasrat sekali memperoleh harta dan istana milik Pandawa. Namun ia bingung bagaimana prosedur memperolehnya. Terlintas dalam pikiran benak Duryodhana kenapa menggempur Pandawa namun dicengkah oleh Sangkuni. Sangkuni berkata, "Aku kenal Yudhistira, suka bermain dadu. Namun ia tidak kenal prosedur bermain dadu dengan akal-akalan. Sementara aku adalah rajanya, bermain dadu dengan akal-akalan. Kepada itu, undanglah beliau, ajaklah bermain dadu. Nantinya akulah yang bermain dadu atas nama Anda. Dengan muslihatku tentu beliau akan kalah bermain dadu denganku. Dengan demikian Anda akan bisa memiliki apa yang Anda impikan." Duryodhana tersenyum lega mendengar saran pamannya. Bersama Sangkuni, mereka mengajukan niat tersebut kepada Drestharashtra untuk mengundang Pandawa bermain dadu. Duryodhana yang juga menceritakan sikapnya yang iri dengan kemewahan Pandawa. Drestharashtra berhasrat mempertimbangkan niat putranya tersebut kepada Widura. Namun karena mendapat hasutan dari Duryodhana dan Sangkuni, karenanya Drestharashtra menyetujuinya tanpa mempertimbangkan Widura. Selanjutnya yang kedua ada Pandawa dan Korawa yang bermain dadu. Drestharashtra menyiapkan arena judi di Hastinapura dan setelah berhenti ia mengutus Widura untuk mengundang Pandawa bermain dadu di Hastinapura. Yudhistira sebagai kakak Pandawa menyanggupi undangan tersebut. Dengan disertai para saudaranya beserta istri dan pengawal, Yudhistira beranjak
menuju Hastinapura. Sesampainya di Hastinapura, rombongan mereka disambut dengan ramah oleh Duryodhana. Mereka berhenti di sana selama 1 hari, selanjutnya menuju arena perjudian. Yudhistira berkata, Kakanda Prabu, berjudi sebetulnya tidak adun. Bahkan menurut para orang pandai, berjudi sebaiknya dihindari karena sering terjadi tipu menipu sesama lawan. Setelah mendengar perkataan Yudhistira, Sangkuni menjawab, Maaf Paduka Prabu, saya kira jika Anda berjudi dengan Duryodhana tidak benar jeleknya, sebab kalian masih bersaudara. Apabila Paduka yang menang, karenanya kekayaan Duryodhana tidak hilang sia-sia. Begitu pula jika Duryodhana tidaklah hilang sia-sia karena masih berada di tangan saudara. Kepada itu, apa jeleknya jika rencana ini kita jalankan? Yudhistira yang senang bermain dadu berhenti terkena rayuan Sangkuni. Karenanya permainan dadu pun dimulai. Yudhistira ajak kepada Duryodhana yang diwakilkan oleh Sangkuni, sebab dalam berjudi tidak lazim jikalau diwakilkan. Sangkuni yang berlidah tajam sekali lagi merayu Yudhistira. Yudhistira pun termakan rayuan Sangkuni. Mula-mula Yudhistira mempertaruhkan harta, namun ia kalah. Selanjutnya ia mempertaruhkan harta lagi, namun sekali lagi ia gagal. Begitu seterusnya hingga hartanya berhenti dipakai sebagai taruhan. Setelah hartanya berhenti dipakai taruhan, Yudhistira mempertaruhkan prajuritnya, namun lagi-lagi ia gagal. Selanjutnya ia mempertaruhkan kerajaannya, namun ia kalah lagi sehingga kerajaannya hilang ditelan dadu. Setelah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Yudhistira mempertaruhkan adik-adiknya. Sangkuni kaget, namun ia juga sebenarnya senang. Berulang-ulang Sadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima dipertaruhkan. Namun mereka semua berhenti dijadikan milik Duryodhana karena Yudhistira kalah bermain dadu. Nah, poin yang ketiga adalah Drupadi dihina di muka umum. Harta, istana, kerajaan, prajurit, dan saudara Yudhistira berhenti dijadikan milik Duryodhana. Yudhistira yang tidak memiliki apa-apa lagi nekat mempertaruhkan dirinya sendiri. Sekali lagi ia gagal, sehingga dirinya harus dijadikan milik Duryodhana. Sangkuni yang berlidah tajam memujuk Yudhistira untuk mempertaruhkan Drupadi. Karena termakan rayuan Sangkuni, Yudhistira mempertaruhkan istrinya yaitu Dewi Drupadi. Jumlah yang tidak setuju dengan tindakan Yudhistira, namun mereka semua membisu karena hak benar pada Yudhistira. Duryodhana mengutus Widura untuk menjemput Draupadi. Namun Widura menolak tindakan Duryodhana yang licik tersebut. Karena Widura menolak, Duryodhana mengutus para pengawalnya untuk menjemput Draupadi. Namun pengawalnya itu ditolak oleh Drupadi sendiri karena Drupadi tidak ingin ikut pengawalnya untuk menghadap Duryodhana. Nah, karena pengawalnya ditolak, Duryodhana mengutus Drusasana untuk menjemput Drupadi. Drupadi yang menolak untuk datang diseret oleh Drusasana yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Drupadi menangis dan menjerit-jerit karena rambutnya ditarik hingga ke arena judi, tempat suami dan para iparnya berhimpun. Dengan menangis terisak-isak, Drupadi bercakap, Sungguh saya tidak mengira jikalau di Hastina kini telah kehilangan jumlah orang pandai. Buktinya di selang kegiatan jumlah orang, tidak benar seorang pun yang melarang tindakan Drusasana yang asusila tersebut. Ataukah memang semua orang di Hastina kini telah seperti Drusasana? Ujar Drupadi kepada semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Para orang tua yang mendengar perkataan Drupadi tersebut tersayat hatinya karena tersinggung oleh perkataan Drupadi tersebut. Wikarna, salah satu Korawa yang masih memiliki belas kasihan kepada Drupadi bercakap, "Tuan-tuan sekalian yang saya hormati, karena di selang tuan-tuan yang tidak benar yang menanggapi
Peristiwa ini karenanya perkenankanlah saya mengutarakan isi hati saya. Pertama, saya kenal bahwa Prabu Yudhistira kalah bermain dadu karena tertipu muslihat Paman Sangkuni. Kedua, karena Prabu Yudhistira kalah mempertaruhkan Dewi Drupadi, karenanya ia telah kehilangan kebebasannya. Karena dari itu, taruhan sang Prabu yang berupa Dewi Drupadi tidak sah. Para hadirin yang mendengar perkataan Wikarna merasa lega hatinya, namun karena tidak setuju dengan Wikarna. Karena berkata, "Hei Wikarna, sungguh melampaui ketentuan yang tidak boleh dilampaui kau ini. Di ruangan ini jumlah orang-orang yang lebih tua daripada kau. Beliau keseluruhan tentu tidak bodoh daripada kau. Jika memang tidak sah, tentu mereka melarang. Mengapa kau berani memberi pelajaran kepada ia semua? Lagi pula mungkin memang nasib Drupadi seperti ini karena kutukan dewa. Coba bayangkan, pernahkah kau melihat wanita bersuami hingga 5 orang?" Mendengar perkataan Karna, Wikarna diam dan membisu. Karena sudah kalah, Yudhistira dan seluruh saudara kandung yang lebih mudanya beserta istrinya diingatkan kepada untuk meninggalkan bajunya, namun Drupadi yang menolak. Drusasana yang berwatak kasar menarik kain yang dipakai Drupadi. Drupadi berdoa kepada para dewa supaya dirinya diselamatkan. Sri Kresna mendengar doa Drupadi. Secepatnya ia menolong Drupadi secara gaib. Sri Kresna menggulur kain yang dikenakan Drupadi, sementara Dursasana yang tidak mengetahuinya menarik kain yang dikenakan Drupadi. Hal tersebut mengakibatkan usaha Dursasana menelanjangi Drupadi tidak sukses. Bantuan Sri Kresna dikarenakan karena tingkah laku Drupadi yang membalut luka Sri Kresna pada saat upacara Raja Suya di Indraprastha. Selanjutnya yaitu poin Pandawa dibuang ke tengah hutan. Melihat tingkah laku Dursasana yang asusila, Bima bersumpah kelak dalam Bharatayuddha ia akan merobek dada Dursasana dan meminum darahnya. Setelah bersumpah, terdengarlah lolongan anjing dan serigala, tanda bahwa malapetaka akan terjadi. Dhritarashtra mengetahui firasat buruk yang akan menimpa keturunannya karena ia segera mengambil kebijaksanaan. Ia memanggil Pandawa berserta Draupadi. Dhritarashtra bercakap, "Oh Yudhistira, engkau tidak bersalah. Karena itu segala sesuatu yang dijadikan milikmu kini kukembalikan lagi kepadamu. Maafkanlah saudara-saudaramu yang telah berkelakuan gegabah. Sekarang pulanglah ke Indraprastha." Setelah mendapat pengampunan dari Dhritarashtra, Pandawa beserta istrinya mohon diri. Duryodhana kecewa. Ia menyalahkan tingkah laku ayahnya yang mengembalikan harta Yudhistira. Dengan berbagai dalih, Duryodhana menghasut ayahnya karena Dhritarashtra berhati lemah. Karenanya dengan gampang sekali ia dihasut. Karenanya sekali lagi ia mengizinkan rencana jahat anaknya. Duryodhana menyuruh utusan supaya memanggil kembali Pandawa ke istana untuk bermain dadu. Kali ini taruhannya adalah siapa yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun dan setelahnya masa pengasingan berhenti, yaitu pada tahun ke-13 yang kalah harus menyamar selama 1 tahun. Pada tahun yang ke-14 barulah boleh kembali ke istana. Setelah berbagai kaum kesatria, Pandawa tidak menolak undangan Duryodhana untuk yang kedua kalinya tersebut. Sekali lagi Pandawa kalah berdasarkan dengan akad yang sah. Karenanya Pandawa beserta istrinya mengasingkan diri ke hutan, hidup selama masa pembuangan selama 12 tahun. Setelah menyamar selama 1 tahun, setelah masa penyamaran, karenanya para Pandawa kembali lagi ke istana mendapat kerajaannya. Nah, sekian adalah isi ringkasan yang terdapat di dalam Sabaraparwa. Nah, berdasarkan kisah tersebut, menurut kalian ada nggak sih nilai-nilai yang dapat dipetik dalam kisah dari Sabaraparwa tersebut? Nah, kali ini saya akan menyebutkan nilai-nilai yang dapat kita petik dalam cerita Sabaraparwa tadi. Apa saja nilai tersebut? Ayo kita lihat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Sabaraparwa yaitu yang pertama, jangan mudah terhasut oleh perkataan orang lain, apalagi sampai terprovokasi, karena itu hanya akan menyesatkan kalian, apalagi jika hasutan tersebut merupakan hasutan yang tidak baik. Yang kedua, jangan coba-coba berjudi.
Karena apa? Berjudi hanyalah tindakan yang akan membawa kita kepada malapetaka. Jadi kita harus menjauhkan diri dari tindakan berjudi tersebut. Yang ketiga adalah jangan tumbuhkan rasa iri di dalam hati kita, karena itu hanya akan mengotori hati kita dan menjerumuskan kita kepada hal-hal keburukan. Yang ketiga, selanjutnya yang terakhir adalah kita harus selalu menghormati orang lain. Jangan sampai kita berbuat seperti Dursasana yang ingin melecehkan dan menanggalkan pakaian dari Dewi Drupadi. Jadi sekian saja pembahasan kali ini tentang ringkasan dari Sabhaparwa. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.